Belakangan ini, dunia spiritualitas modern tuh lagi rame banget ya. Kita sering banget dengar istilah-istilah yang kedengarannya, wah dalam sekali. Ada kesadaran murni, kembali ke titik asal, cahaya batin, dan macam-macam lagi. Tapi di tengah semua kemegahan istilah itu, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebetulnya apa sih yang lagi kita kejar? Nah, ayo kita coba bedah bareng-bareng ya. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Apakah semua obrolan, semua praktek, semua jargon ini beneran ngebawa jiwa kita pulang ke Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuma lagi sibuk bikin panggung baru buat ego kita? Sebuah panggung yang megah yang kita kasih nama keren, spiritualitas. Pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita di pembahasan kali ini. Oke, pertama-tama ayo kita kenali dulu arenanya. Kita sebut saja ini panggung spiritual. Tempat di mana pencarian ke dalam diri bisa tanpa sadar berubah jadi sebuah pertunjukan. Kesadaran murni, titik asal, fana. Wah, kata-kata ini tuh kayak musik yang indah banget di telinga. Betul kan? Mereka jadi semacam dekorasi yang super megah di atas panggung spiritual kita. Tapi bahayanya adalah, saat kita terlalu asyik terpesona sama keindahannya, ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang sedang dipertaruhkan. Apa itu? Jawabannya adalah amanah atau kepercayaan. Dan ini bukan soal jabatan atau harta ya. Amanah terbesar yang kita pikul itu adalah kesadaran akan Tuhan itu sendiri. Setiap ilmu yang kita dapat, setiap ayat yang kita pahami, bahkan setiap detik kesempatan untuk mengenalnya, semua itu adalah titipan suci. Dan Al-Quran ngasih kita peringatan yang keras banget soal ini. Ketika kita pakai pengetahuan spiritual bukan buat makin dekat sama dia, tapi malah buat poles citra diri, buat cari pengakuan, nah itulah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap amanah itu. Kita tahu, tapi kita tetap melakukannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Mari kita lihat gimana alat yang paling penting, yaitu dalil atau petunjuk, bisa disalahgunakan. Dari yang tadinya kompas, malah jadi properti panggung doang. Coba deh bayangin analogi ini. Dalil itu ibarat alamat rumah, bukan rumahnya. Fungsinya itu cuma satu, nunjukin jalan. Bukan untuk kita pajang-pajang atau kita tempati seolah-olah udah sampai tujuan. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Seharusnya dalil itu jadi penunjuk jalan yang bikin ego kita tunduk, yang mengubah diri kita. Tapi di atas panggung spiritual, ia justru jadi properti buat memoles ego biar kelihatan makin kinclong, makin suci. Dari alat transformasi jadi alat simulasi. Dan disinilah letak bahaya yang paling gawat. Bukan saat orang nggak baca teks suci, tapi justru saat teks suci itu dipakai bukan untuk menghancurkan ego, tapi malah untuk memperhalusnya. Egonya nggak hilang, dia cuma jadi lebih canggih, lebih pintar ngomong, dan berlindung di balik jargon-jargon spiritual. Jadi gimana dong cara bedainnya antara yang beneran tulus sama yang cuma akting di panggung? Nah, disinilah kita masuk ke ujian yang sesungguhnya. Ujian makrifat sejati. Coba deh perhatiin aja kontradiksinya. Gampang kok. Ngomongin fana atau peleburan diri, tapi paling depan kalau soal pengakuan. Diskusi soal asal kita yang sejati, tapi marah-marah kalau nggak dihormati. Ini tanda-tandanya. Retorikanya kuat, tapi refleksi dirinya rapuh. Egonya cuma lagi pakai topeng spiritual aja. Nah, sebaliknya, makrifat yang beneran itu, buahnya justru nggak aneh-aneh, nggak rumit, malah sangat sederhana dan membumi. Ia cuma ngebuat kita jadi manusia yang lebih baik, lebih jujur, lebih amanah, lebih hati-hati sama ucapan, dan yang paling penting, lebih tunduk pada aturan Tuhan, bukan malah merasa di atas aturan itu. Ayat ini dalam banget maknanya. Lupa kepada Allah di sini tuh bukan berarti jadi ateis loh. Tapi ini tentang kondisi di mana kita terlalu sibuk memoles citra spiritual kita, sampai kita lupa kalau Dia itu selalu ngawasin. Dan saat kita lupa sama pengawasannya, saat itulah kita juga dibuat lupa sama siapa diri kita yang sebenarnya. Oke, sekarang ayo kita rangkum semuanya dan kita coba pahami perjalanan pulang yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Perjalanan yang jauh dari sekedar pertunjukan panggung. Ini poin yang penting banget ya untuk kita pahami. Perjalanan pulang itu bukan berarti kita buang petanya, justru kebalikannya. Semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin ia butuh, semakin ia menghormati, dan semakin ia tunduk pada petunjuk yang Dia kasih. Jadi, jalannya tuh sebetulnya simpel. Pertama, pakai dalil atau petunjuk itu sebagai cermin buat ngaca, buat bersihin hati, bukan sebagai naskah drama. Kedua, rangkul kerendahan hati. Ingat, makin tahu tentang Tuhan,
harusnya makin merasa kecil diri kita. Dan ketiga, tegakkan amanah. Sadari bahwa setiap kata dan tindakan kita itu ada pertanggungjawabannya. Jadi, ingatlah baik-baik, petunjuk itu hanyalah alamatnya. Pengenalan sejati kepadanya, itulah perjalanannya. Dan rumahnya, tujuan akhir dari semua ini adalah Tuhan, bukan panggung, bukan pengakuan, bukan pujian. Hanya Dia. Maka pertanyaan terakhir ini sebetulnya untuk kita semua, untuk saya dan untuk Anda. Coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing dengan jujur. Apakah kita beneran mau pulang? Atau kita cuma pengen kelihatan tahu jalan pulang? Jawaban jujur atas pertanyaan itulah yang akan menentukan segalanya.